Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Agustia Perdana, mengajar di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Saya mahasiswi PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 239801434. Saya akan mengikuti uji kinerja UIN dengan mata pelajaran sejarah dengan materi perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tempat sekolahku, ku gantungkan masa depanku, berjuang hadapi tantangan, ku tuntut ilmu untuk citaku. Di SMA 1 Sukoharjo, ku kan niat menuntut ilmu. Di pundakku masa depan bangsaku, harapan kedua orang tuaku. Kami dambakan bimbinganmu, Bapak Ibu Guru. Semua ilmu darimu untuk bekal di masa depanku. Tuhan yang Esa selalu ada untuk menjaga kita. Terima kasih semua. SMA 1 Sukoharjo Jaya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Yang tidak hadir siapa ya? Oh, iya. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua ya. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat di bawah meja kalian, ya, di bawah kursi kalian ada sampah atau ada kotoran atau tidak. Jika ada, silakan bisa diambil, kemudian dibuang di luar, gitu ya. Kita menerapkan kebersihan karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata nasional, yang mana kita harus selalu menjaga kebersihan setiap harinya. Ya, silakan. Pintunya bisa ditutup kembali. Oke, silakan bisa kembali duduk di tempat ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teori-teori masuknya agama Hindu ke Nusantara, ya, di Nusantara, ya. Nah, next. Coba kalian bisa lihat pemaparan yang sudah saya sajikan di sini. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian mampu untuk menyampaikan pendapat dan memberi solusi dengan baik pada isu terkini tentang pentingnya sejarah dalam kehidupan, yaitu menjelaskan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya pada masa Hindu-Buddha. Yang terakhir yaitu menyusun infografis
tulis ya. Itu baik berupa video, puisi, gambar, kemudian PPT dan lain-lain gitu ya. Berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Hindu. Oke, next. Dalam mempelajari materi kerajaan Hindu Buddha itu, nanti kalian diharapkan bisa mempelajari tentang masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, bagaimana kerajaan-kerajaan Hindu Buddha tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah kerajaan Hindu Buddha apa saja yang ada di Indonesia. Pertanyaan itu yang menarik sekali ya, yang nanti bisa kalian tuliskan di stick note sahabat. Yang pertama adalah apa yang kalian rasakan saat di zaman Hindu Buddha. Ya, nanti silakan kalian berikan pendapat. Kira-kira kalau misalnya saya kembali lagi ya ke zaman Hindu Buddha, itu apa yang akan saya lakukan di situ? Nanti silakan note yang saya bagikan. Silakan nanti bisa ditulis. Berikutnya yang kedua, sekalian di situ ya ada sebuah pertanyaan menarik lagi. Bagaimana seandainya Indonesia di masa kini itu memiliki bentuk negara kerajaan? Yang ini ya. Sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada masa kerajaan Hindu Buddha masih bisa dirasakan sampai dengan sekarang. Kira-kira kalian ada tidak dampaknya itu apa? Kemudian mungkin dari segi mungkin peninggalan-peninggalan. Coba kalian bisa cermati, kalian bisa lihat kira-kira di sekitar tempat tinggal kalian itu ada tidak kebudayaan Hindu Buddha ya, mungkin dari masyarakatnya, mungkin dari unsur budayanya, mungkin ada peninggalannya berupa candi gitu, kemudian ada cagar budaya apa gitu. Silakan coba kalian ingat-ingat lagi seperti apa. Sudah? Sudah? Sudah kan? Sudah? Sandra sudah? Ya, sudah. Baik ya, sambil kalian menuliskan di situ kita ulas teori-teori yang sudah kita pelajari kemarin, gitu ya. Ada berapa teori kemarin? Ada 5 ya. Teori Brahmana, kemudian teori Waisa, kemudian kesatria, ya. Kemudian ada teori arus balik, kemudian ada teori sudra, itu ya. Ternyata memiliki pengaruh yang besar, ya, yang luar biasa terhadap perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang nantinya akan masuk ke wilayah Nusantara. Ya, makanya nanti sebelum kita pelajari apa saja kerajaannya, kemudian bagaimana dari segi politik, sosial, ekonomi gitu ya, kita lihat dulu ke sini. Ya, pertanyaan-pertanyaan menarik ini nanti akan membuka wawasan kalian tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, gitu ya. Bagaimana? Sudah selesai? Oke. Nomor 1, siapa yang mungkin ingin menyampaikan? Ya. Pertanyaannya adalah apa yang kalian rasakan seandainya kalian kembali hidup di zaman kerajaan Hindu Buddha? Ya, mungkin yang saya rasakan adalah yang pertama itu prihatin. Kenapa? Karena di situ kesenjangan sosialnya itu begitu mencolok karena kan dibedakan berdasarkan kastanya. Ya kalau saya kembali ke sana sebagai bangsawan gitu kan masih oke lah. Terus tapi kalau saya menjadi rakyat jelata itu tuh banyak diskriminasi yang mungkin akan didapatkan karena itu juga tergantung kepada pemerintahannya lagi, di mana si rajanya itu kan udah ditentuin dari dulu, jadi rakyatnya itu nggak bebas menyuarakan siapa nih yang bakal jadi raja mereka selanjutnya. Tapi kemudian saya juga akan merasakan dengan keluarga para bangsawan, mungkin saya bakal jadi penggawarnya juga karena di situ kan mereka punya karisma sendiri dalam memimpin sebuah negara. Jadinya
takjub dengan kerajaan-kerajaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok manakah yang mungkin ingin menyampaikan pendapat? Silakan. Sandra? Boleh? Ya, silakan. Ya, Sandra. Dibaca ya. Jadi pertanyaan nomor 2 adalah bagaimana seandainya Indonesia di masa kini mempunyai bentuk negara berupa kerajaan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pada saat ini itu sudah termasuk ke negara demokrasi yang dimana rakyat itu memiliki kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memilih dan memiliki berbagai macam hak. Nah, berbeda dengan Indonesia yang dulu masih berupa kerajaan, yang dimana status sosial itu tuh sangat-sangat berpengaruh kepada kehidupan kalian. Seperti yang Bapak katakan tadi, semakin tinggi kedudukan kalian maka kehormatannya itu juga semakin tinggi. Bayangkan kalau misalkan kita jadi rakyat jelata, kita itu pekerjaan seadanya dan kita juga bahkan tidak diperbolehkan untuk membangun suatu relasi kepada pihak-pihak yang ada di kerajaan, dan itu pun bakal menyiksa kita juga. Nah, selain itu juga bakal rawan nepotisme ataupun KKN, karena di sana bangsawan-bangsawan yang dekat dengan raja itu tuh juga dengan gampangnya korupsi. Dan selain itu, raja itu juga diperbolehkan untuk memiliki selir. Nah, kalau misalkan di kerajaan dulu itu tuh wanita itu tuh tidak bisa diberikan kebebasan seperti sekarang. Jadi kerajaan itu tuh wanita itu bagikan seperti diinjek-injek. Jadi hanya bekerja di rumah, kasur, dan juga untuk masak doang. Nah, jadi itu karena kemarin saya sempat di Mangkunegaran, itu saya kan tur. Nah, kemudian saya itu mendengar bahwa wanita itu bahkan ya pihak bangsawan itu tuh tidak diperbolehkan keluar dari rumah. Jadi mereka itu seumur hidupnya ya di rumah. Dan kemarin pada saat saya mengunjungi itu juga tamannya itu sangat-sangat kecil. Jadi seperti itulah kehidupan di kerajaan. Jadi menurut saya itu akan sangat-sangat menyiksa. Oke, terima kasih. Sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha masih bisa dirasakan pengaruhnya sampai dengan saat ini. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kira-kira masih bisa atau enggak? Atau mungkin bisa kita lihat pada peninggalan-peninggalan budaya yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Misalnya apa? Misalnya bisa saja kita ketika melihat situs Liangan, ya kan? Siapa yang sudah pernah ke sana coba? Tuh, sudah ya? Oke, jadi ternyata sudah banyak yang pergi ke sana ya. Situs Liangan seperti apa, kemudian tempatnya bagaimana, letaknya di mana, kemudian memiliki cerita sejarah seperti apa, itu tentunya sudah kalian ketahui. Oke, next berikutnya. Ya. Sebelum nanti kita masuk pada materinya, kita sudah mengadakan sebuah kesepakatan di kelas ini. Ya, kesepakatan itu selalu saya sampaikan ketika kita akan memulai pembelajaran. Gitu ya. Sudah saya tuliskan di situ ada 9. Oke, masih ingat seperti itu. Mengikuti proses belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan usaha terbaik dan jujur, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Selanjutnya mendengarkan penjelasan guru dan presentasi teman dengan baik. Kemudian menghormati perbedaan pendapat, menjaga kebersihan kelas. Tadi sudah dilaksanakan ya. Oke. Selanjutnya mengangkat tangan apabila hendak bertanya. Ya. Siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman apabila terdapat tugas kelompok. Selanjutnya adalah hadir tepat waktu. Ya. Jadi semuanya sudah kalian ikuti dengan baik, sudah kalian laksanakan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materinya. Ya. Yang mana peta itu merupakan peta jalur perdagangan laut Asia Tenggara. Ya, di situ ada petanya. Kalau kita besar di situ ada jalur-jalurnya. Ternyata pertama kali agama Hindu itu jalur perdagangannya, kemudian di mana saja lokasi-lokasi atau tempat-tempatnya itu kita sudah bahas pada pembelajaran di pertemuan yang lalu. Oke, next. Ya, jadi di sini nanti ada beberapa kerajaan yang akan kita pelajari, mulai dari kerajaan yang tertua, yang pertama kali yang ada di Nusantara di Indonesia
adalah kerajaan Kutai. Sampai nanti kita akan belajar tentang kerajaan Bali. Ya, itu sudah saya buatkan di situ. Jadi ada beberapa kerajaan yang nantinya akan kita pelajari. Next. Saya punya sebuah video pembelajaran yang nanti akan saya tampilkan di sini, gitu ya. Dan nanti silakan kalian berkelompok untuk mendiskusikan tentang video yang saya tampilkan di sini, gitu ya. Nanti akan membahas tentang bagaimana dilihat dari struktur politik, kemudian ekonomi, kemudian budaya, kemudian apalagi misalnya silsilah, gitu ya. Nanti bisa kalian diskusikan. Oke, silakan sekarang sudah berkelompok ya. Dari sini saya tampilkan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Letak Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Asia. Tokoh yang sangat terkenal yaitu Mulawarman. Dalam video ini kita akan membahas di mana letak kerajaan Kutai dengan dunia luar, meskipun tidak terletak di dalam jalur perdagangan. Muara Taman yang berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, merupakan daerah letak dari kerajaan Kutai. Sungai Mahakam sendiri merupakan sungai dengan ukuran yang besar sehingga sangat memungkinkan dengan anak-anak sungainya. Pendiri kerajaan Kutai, Kudungga merupakan sosok yang berada di balik pendiri kerajaan Kutai dan lebih dikenal dengan gelarnya Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Berdasarkan sejarah kerajaan Kutai, Kudungga adalah seorang pembesar yang berasal dari kerajaan Jepang dan terletak di Kamboja. Disebut sebagai Prasasti Mulawarman atau Prasasti Kutai. Tentunya, Anda juga dapat memahami bahwa setiap prasasti tersebut bermanfaat untuk mempelajari sejarah kerajaan Kutai. Umumnya, bahasa yang digunakan di dalam prasasti Yomang I adalah bahasa Sanskerta dengan jumlah 12 baris tulisan. Di dalam prasasti tersebut disebutkan terkait dengan silsilah keluarga dari Sri Maharaja Kudungga yang telah dikaruniai anak sejumlah 3 orang. Anak yang terkemuka di Kutai terkait dengan masa Raja Mulawarman yang telah dijelaskan di dalam prasasti Yupa kelima. Prasasti ini sendiri mempunyai 4 tulisan, sedangkan prasasti Yupa yang ke-6 mempunyai 8 baris yang menjadi pertanda sebagai persembahan kepada. Pemaparan video tentang kerajaan Kutai, ya, yang mana nanti akan kalian diskusikan dalam kelompok-kelompok kecil yang sudah dibagi di sini. Di sini ada berapa? Ada 5 kelompok ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya silahkan di kelompok masing-masing nanti kalian bisa berdiskusi terkait dengan kerajaan Kutai. Ini sedikit gambaran saja. Kalian mencari informasi yang sebanyak-banyaknya ya terkait dengan sistem politiknya, kemudian ekonomi, sosial, dan budayanya seperti apa. Ya, kemudian peninggalannya yang masih bisa kita lihat sampai dengan sekarang itu apa saja. Ya, silakan didiskusikan. Saya berikan waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke, silakan mulai bisa didiskusikan ya. Yang rajin ya teman-teman. Kalian juga bisa mencarinya lewat referensi dari buku paket yang sudah saya berikan ya, di halaman 124. Bisa kalian buka sebagai referensi. Mungkin di situ perkembangan kesulitan, kemudian ada hal yang belum dipahami, silakan bisa ditanya. Ya, nanti setelah diskusi ini kita akan membuat sebuah kesimpulan bersama terkait dengan kerajaan kita.
fokus kecil. Oke, kalau misalnya ada ya, oke. Gimana Pak Zan? Tapi kan setelah peninggalan itu masuk itu kayak prasasti terus kayak kebutuhan anak-anak gimana? Iya, jadi kalau peninggalan itu terkait dengan hasil-hasil budaya ya, boleh. Apa namanya, candi-candi boleh, kemudian misalnya ada para istrinya boleh, kemudian ada artefak-artefaknya boleh, kemudian ada misalnya reruntuhan candi itu kan juga peninggalan juga kan, boleh. Jadi tidak harus terpaku pada satu hal, tapi bisa diluaskan atau dilihat pada jadi tidak hanya pada candi saja, misalnya pada barang-barangnya, artefaknya juga boleh. Ya. Kemudian kalau misalnya ada satu masyarakat yang mungkin itu masih ada pada sangkut pautnya dengan misalnya Hindu gitu ya, Hindu, Buddha, kemudian dengan adat atau tradisinya itu juga bisa dilanjut. Gitu ya. Ya, sama. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Kehidupan sosialnya begitu 5 menit lagi ya? 1500 tahun yang lalu. Kalau yang tadi saya sampaikan yang ada Mas. belum ya? Sip. Lanjutkan ya. 5 menit lagi ya kita ya. Saya berikan kesempatan untuk kelompok mana dulu yang mungkin mau menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan dari hasil diskusinya. Gitu ya. Kelompok mana dulu silakan. Oke, kelompoknya Sandra. Kelompoknya Sandra ya. Selamat pagi semuanya.
Iya, Dis. Nah, jadi tadi ada sedikit kesalahan lagi. Nah, kita bakal langsung pengertian. Jadi, pengertian dari kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama dan kerajaan hidup tertua yang menjadi melalui video yang kita tadi ada Maharaja Kudunga, lalu Maharaja Ahwawarman, Maharaja Mulawarman, Maharaja Marawijaya-Warman, lalu Maharaja Jayajanawarman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayagadawarman, lalu Maharaja Nalasundhawarman, Maharaja Gadugawarman Dewa, lalu Maharaja Indrawarman Dewa. Dan di sini bisa kalian baca lengkapnya. Nah, teman-teman, sekarang aku mau menjelaskan lebih lanjutnya dari. Jadi ini apa namanya? Aku akan membahas tentang 3 raja yang termasuknya itu tuh pendiri dan yang dimana dia itu yang benar-benar apa namanya Kutai kejayaan itu dipegang di raja sebenarnya Raja Mulawarman ya, tapi kan sebelumnya itu ada Raja Kudunga dan juga Aswawarman. Nah, Raja Kudunga itu tuh biasanya ya dikenal sebagai pendiri secara fisiknya, jadi pendiri politiknya di situ. Nah, tapi kalau misalkan Maharaja Aswawarman itu tuh lebih ke physically-nya, jadi di dalamnya itu tuh keluarga-keluarganya itu tuh seperti apa, yang memegang kekuasaan siapa dan lain sebagainya. Di Maharaja Kudunga ini itu tuh pemerintahan yang dipegang itu namanya monarki. Nah, jadi semuanya rakyat dan semuanya yang kedudukannya di bawah raja itu tuh harus nurut, harus manut kepada rajanya yang dimana pada saat itu adalah Kudunga. Nah, kemudian di Aswawarman ini itu tuh dia anaknya dari Kudunga ini. Nah, selain itu juga Kudunga itu tuh juga memberitahu bahwa semua raja ini itu tuh keturunan, jadi bukan kayak berasal dari keluarga yang berbeda. Nah, itu monarki itu tuh juga berhubung di situ. Jadi nggak cuma manut kepada raja, tetapi juga raja berikutnya itu tuh harus keturunan dari raja. Nah, itu sebabnya raja itu punya banyak sekali selir, karena mereka itu membutuhkan anak laki-laki. Kalau misalkan permaisurinya itu anak pertamanya anak perempuan kan tidak bisa, jadi mereka harus memiliki banyak selir supaya untuk keturunannya berikutnya. Nah, kemudian Aswawarman ini itu tuh dia juga senang dengan yang berbau-bau religi. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya itu tentang upacara. Nah, upacara apa sih, nanti kita kulik ya. Nah, kemudian apa namanya, ada salah satu yupa Aswawarman yang disebut sebagai Wangsakerta atau pendiri keluarga kerajaan. Ini yang aku maksud tadi, pendiri keluarga itu jadi tuh dia yang mengatur struktur keluarganya. Jadi kayak yang memegang kekuasaan itu siapa, yang nanti sebagai pejabat siapa, panglima siapa, dan lain sebagainya, itu tuh Aswawarman. Kalau misalkan Kudunga kan cuma struktur politiknya ya, jadi kayak monarki kayak gini, apa namanya bentuknya Kutai secara fisik itu seperti ini dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ada Maharaja Mulawarman. Ini adalah main karakternya di kerajaan Kutai ini. Kenapa sih? Karena waktu kejayaan Kutai itu dipegang oleh Mulawarman, karena pada saat itu tuh ada yang dikenal namanya jalur sutra, teman-teman. Nah, jalur sutra itu tuh jadi berangkat dari Tiongkok atau Cina, kemudian menuju ke barat atau ke timur, negara ke barat dan timur. Itu jadi mereka membawa sutra. Nah, mereka itu tuh melewati Indonesia. Dan karena seperti tadi kita sudah ketahui bahwa bahwa Kutai itu tuh terletak di samping Sungai Mahakam atau sungai yang paling besar di Indonesia pada saat itu. Nah, jadi pada saat pedagang transit itu kan pasti ke kerajaan Kutai. Nah, Mulawarman ini itu juga dalam kepemimpinannya dia itu tuh sangat religius orangnya. Jadi setiap mendapat kejayaan, kayak seumpama padinya panen, gitu. Dia tidak biasa-biasa saja, dia tidak justru malah korupsi atau apa itu enggak, tetapi dia nanti akan menyumbangkan lembu lah atau menyumbangkan apa yang banyak dan melakukan tradisi-tradisi yang sesuai dengan Hindu. Jadi dia orangnya sangat religius sehingga tuh kejayaannya itu sangat naik sekali, karena kalau misalkan dua raja ini tuh nggak terlalu religius, jadi tidak terlalu percaya Tuhan juga pada saat itu. Nah, tapi pada saat Mulawarman langsung deh hidup kejayaannya karena itu tadi. Dan menurut
dan juga kemampuannya dia dalam memanage uang, memanage kekuasaan itu sangat bagus. Jadi ketiga ini. Terus selanjutnya kita akan bahas soal yang sudah disampaikan Sandra bahwa Pulau Warman ini merupakan raja yang sangat religius. Nah, waktu pemerintahannya Maharaja Pulau Warman ini, itu kerajaan Kutai memiliki hubungan yang sangat erat dengan para Brahmana yang ada di India. Maka karena itulah religius mereka itu sangat tinggi dan dibuktikan dengan Raja Pulau Warman ini pernah memberikan 20.000 sapi kepada para Brahmana. Itu sebagai bentuk kedermawanannya dia, tapi juga punya bentuk tersirat yaitu sebagai rasa syukurnya dia karena dia tuh berhasil loh bikin kerajaan Kutai itu tuh memasuki masa kejayaannya baik dari segi ekonominya maupun dari segi politiknya. Nah, kemudian kerajaan Kutai kan juga kondusif banget waktu dipimpin sama dia. Nah, di situ aku mau nyinggung sedikit soal tradisi gimana sih Raja Mula Warman itu memperluas wilayah kekuasaannya. Jadi itu ada yang namanya upacara Asmaweda. Di situ upacara korban yang ditandai dengan pelepasan kuda. Nah, si kudanya itu bakal dilepas dan dibiarin mereka mau lari kemana, dan kalau menunggu lepas diikutin sama prajurit-prajuritnya di belakang. Jadi ngetoknya kudanya itu mau lari sampai mana, dan kalau kudanya udah berhenti, itu berarti batas wilayah paling luar dari kerajaan Kutai. Jadi batas wilayahnya itu ditentuin sama kudanya berlari sampai mana gitu. Nah, habis itu ini tuh punya apa ya, kayak arti tersirat sebagai itu tuh menunjukkan ke raja-raja yang lain kayak gini loh, kalau Raja Mula tadi itu kan ada kayak di bawahnya Warman itu kan ada kayak dewa gitu kan. Nah, itu mungkin ada sistem marga atau gimana gitu. Iya, itu adalah salah boleh lanjut. Ya. Atau mungkin kan ini juga akhirnya bangsawan. Kameramennya. Makasih. Oke, makasih Lan. Untuk suatu ciri khas. Jadi, nama-nama yang dibawa dari leluhurnya itu tuh juga diturunkan. Nah, makanya tadi saya tanya kalau misalkan monarki itu tidak hanya tentang pemerintahan, tapi juga rajanya itu harus keturunannya. Nah, makanya tadi dewa. Terus kalau misalkan di belakangnya itu kan ada Warman dan lain sebagainya kan. Nah, itu tuh turunan dari yang paling atas, dari Kudungga. Nah, Kudungga itu tuh nama belakangnya itu juga ada Warmannya. Nah, langsung maju deh ke Ahma Warman, kemudian ada ke Mula Warman dan lain sebagainya. Jadi itu iya marga. Terima kasih Raja. sebelumnya jawabannya nanti kan ada kalung dua itu juga kalung dua itu kegunaannya Kalau Warman itu sebelumnya bangsawan. Siwa. Terima kasih. Kerajaan Kutai itu kan religius ya. Ini punya fungsi buat ibadah. Selain itu juga merepresentasikan bahwa mereka tuh ya mereka percaya Tuhan mereka tuh sama dewa-dewanya itu apa ya, kayak bisa mempersembahkan ini gitu. Jadi itu lebih ke fungsi religius. Ya, terus fun fact itu juga kalung Siwa itu ditemukan oleh warga saat di sungai gitu loh, ditemukan Sungai Karman. di Danau Lipan juga Muarakaman pada 1890. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi ada yang mau nggak menutup? Yuk. 3, 4, 5. Ayo tanya. Ayo Tanya apa nih? Kalau kau suka hati angkat tangan. Jangan dong. Nah, mana perbedaannya? Nanti boleh gini. Kelompoknya ya. Ya,
bagaimana? Terima kasih antusiasnya. Untuk semua ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kerajaan Kutai. Nah, saya pengen mungkin biar hasil kalian itu tidak sia-sia, saya pengen satu lagi mungkin. Adakah yang barangkali akan menyampaikan dengan konsep yang mungkin berbeda, atau mungkin ada hal-hal yang ternyata belum disampaikan oleh kelompoknya Sandra, Belva, dan kawan-kawan. Siapa? Silakan. Untuk kelompoknya Indri dan kawan-kawan, silakan bisa maju ke depan atau mau di situ saja atau bagaimana? Oke, sip, gak apa-apa, harus maju ya. Jadi ini saya habis research. Oke, yang lain tolong diperhatikan, tolong didengarkan. Suaranya agak keras karena ini kebetulan sedang hujan ya. Harusnya jadi biar suaranya lebih terdengar seperti ini. Silakan. Ini saya baru cari di internet, katanya kalau waktu di Kerajaan Kutai, waktu kepemimpinannya Walaman, itu ada upacara Kias Roma. Nah itu katanya kalau mau masuk kasta atau tidak kasta itu harus mengikuti acara upacara Kias Roma yang bertujuan untuk mensucikan diri dari dosa ataupun kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Jadi bisa untuk berpindah ke kasta yang lebih tinggi seperti Walaman yang akan naik kasta itu ada di upacara Kias Roma mensucikan diri yang dipimpin sama pendeta. Kalau Walaman dipimpin sama pendeta Indonesia, tapi untuk raja-raja sebelumnya dipimpin sama pendeta India. Oke, saya pengen dituliskan coba tulisannya seperti apa biar yang lainnya lebih paham masalahnya. Wah, kata atau istilah menarik yang mungkin banyak dari kalian yang baru pertama kali ini mendengar istilah atau kata tersebut, ya atau tidak? Yang disampaikan oleh teman kalian tadi itu merupakan satu adat atau tradisi upacara yang biasanya diadakan di kerajaan Kutai. Ya, kita ketahui bersama bahwa Kutai adalah merupakan sebuah kerajaan Hindu yang pertama dan tertua di Nusantara, di Indonesia ya, terletak di aliran Sungai Mahakam. Kalau kalian lihat peta itu ya, tepatnya di daerah Kalimantan Timur. Ya, kemudian tadi sudah disampaikan Sandra. Kemudian ternyata termasuk sekali ada kelompok lain yang mencermati itu kata ini upacara. Ini bacanya gimana coba? Nah, kalau di agama Hindu, ya terkadang kita dipersilahkan untuk membaca itu
menerjemahkan kata-kata ini maksudnya bagaimana? Coba bisa lebih di apa ya istilahnya ya? Coba bahasanya itu terkadang gini. Kalau kita berpatokan atau beracuan pada bahasa di internet, itu kan bahasanya terkadang kita ini tuh maksudnya apa? Gitu kan? Ada kita kurang paham. Untuk masuk ke dalam salah satu sistem kasta. Sedangkan kita ketahui kalau kasta itu ada kasta Brahmana, ya, kemudian ada Ksatria, Waisa, kemudian Sudra. Nah ini maksudnya masuk ke dalam salah satu sistem kasta. Ini kasta yang mana yang dimaksudkan? Atau mungkin ada pendapat lain coba dari kelompok yang lain. Roma itu tuh kayak maksudnya tuh penyucian diri untuk memasuki kasta lain. Nah contoh kecilnya itu Mula Warman. Mula Warman itu kan sebenarnya katanya kastanya Astawa Warman, tapi dia itu mau masuk ke kasta Ksatria. Jadi dia melakukan upacara Pratyastoma itu untuk masuk ke kasta Ksatria dulu. Jadi dia disucikan dulu dirinya, baru dia memasuki kasta itu. Gitu. Terus untuk ketua atau yang memimpin Pratyastoma itu sendiri itu harus pendeta atau kaum Brahmana asli Indonesia asli, tidak perlu kita campuran, pokoknya harus kaum Brahmana asli yang itu menyucikan Pratyastoma itu sendiri. Jadi sebenarnya kan begini ya. Mungkin kita mungkin siapa yang mau itu silakan. Kita berolahraga sejenak atau mungkin tebak-tebakan atau mau bagaimana? Silakan. Yang asik aja ya. Sebentar, mungkin kalau ini gerakannya nanti pakai yang tangan gini enggak? Enggak. Enggak biar enggak terlalu jebet-jebet. Kalau agak rentang gitu. Ya.
Ini kan sudah nggak ada kamera ya? Oh ini masih. Di stop dulu. Ya, gitu ya. Jadi merupakan upacara pensucian diri. Tadi sudah disebutkan bagaimana tanggapannya seperti apa, begitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat sistem kasta di agama Hindu itu ternyata sangat kental sekali. Gitu ya. Dan antara kasta yang paling atas kalau digambarkan kayak kucing gitu ya. Jadi kayak ini. Saya nggak pintar gambar, jadi coba saya pinjam. Kayak gini ya. Ya kurang lebih kayak gini lah gambarnya itu. Sekalian nanti kita bahas ya. Yang paling atas itu adalah kasta Brahmana. Brahmana itu merupakan kasta yang paling tinggi kedudukannya. Yang di sini itu adalah yang menduduki adalah para pendeta. Kalau di Muslim itu ya Qadi, Ustaz gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah Kesatria. Kenapa masuk di golongan kedua? Karena merupakan golongan para bangsawan. Ya, di sini ada yang anak-anak bangsawan, masuknya ke sini. Ya, golongan Kesatria. Yang berikutnya adalah Waisya. Yang masuk ke dalam golongan Waisya itu adalah para pedagang. Yang mana pedagang itu merupakan jalur utama masuknya agama Hindu ke Nusantara. Tidak bisa lepas dari unsur pedagang ya. Yang berikutnya adalah golongan yang paling bawah, yaitu adalah para sudra. Siapakah para sudra? Yaitu adalah golongan para pekerja kasar, ya. Atau istilah lainnya adalah budak-budak, ya. Dalam agama Hindu, tiap-tiap golongan ini memiliki aturannya masing-masing dan tidak diperbolehkan. Misalnya ya, golongan para Brahmana itu menikahi golongan yang ada di kalau naik ke atas itu yang Waisya ke Ksatria itu diperbolehkan. Ya. Kemudian ada satu lagi, ini sebagai pengetahuan saja, ada yang ternyata golongan yang keluar dari sistem kasta ini, namanya adalah ini. Patria. Bukan Paria ya, Paria. Patria. Ya, Paria. Nah, kenapa dikatakan Paria? Karena golongan yang ternyata
nanti kalau misalnya saya salah silakan kalian boleh browsing atau mungkin sekarang saja boleh browsing kemudian langsung saja menyampaikan masukan ataupun pendapat. Oke ya. Oke, baik. Di penghujung pertemuan kita pada hari ini ya, kita sudah belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha yang telah terwakili dari adanya kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan Hindu pertama tertua di Indonesia. Kemudian pelajaran yang harus hari ini kita terima itu apa? Yang pertama adalah ketika kita belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha khususnya yang ada di Nusantara, kita harus wajib bersyukur. Ternyata Indonesia ini adalah negara yang kaya, tidak hanya dari unsur budayanya, tetapi juga kaya dari unsur masa lalunya, yang ternyata meninggalkan banyak-banyak sejarah yang luar biasa. Ya, selanjutnya kalian semua di sini sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, harusnya bagaimana melestarikan dan meneruskan budaya-budaya yang menjadi sumber kekayaan dari bangsa Indonesia. Dengan cara bagaimana? Misalnya ya, kalian cintailah semua hal, cintailah semua produk, dan bahkan cintailah semua hasil-hasil dari Indonesia. Gitu ya, boleh kita itu melihat dari produk luar itu hanya sebagai bahan referensi agar kita tidak ketinggalan zaman. Ya, tetapi untuk produk Indonesia sendiri kita harus wajib untuk melestarikannya. Ya, kalau dari sejarah berarti apa? Misalnya kalau sejarah itu peninggalan budayanya, candi, monumen, kemudian apalagi ya, artefaknya, kemudian apalagi itu masih banyak lagi ya. Ya, itu silakan kalian lestarikan. Ya, kalian gunakan sebagai objek. Kami adalah anak generasi bangsa Indonesia yang tentunya kami harus bisa melestarikan budaya Indonesia. Gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya bisa akhiri? Sepertinya sudah cukup untuk waktunya ya. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Terima kasih untuk kebersamaan kita di 2 jam ini ya. 2 jam pembelajaran ini yang sungguh sangat luar biasa sekali. Kita bertemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang dengan materi kerajaan berikutnya, yaitu adalah kerajaan Tarumanegara. Nanti di rumah bisa dipersiapkan. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita. Mohon maaf saya bisa akhiri untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.